وسلم. واسقنا يا رب اغثنا بها يا حطال يا حمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الله تغشى ملح الحسن تجمع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الطهر وآله وصحابة من سنجا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji serta syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali lagi dalam acara pengajian bulanan guru kita Al-Habib Abdullah bin Yahya Al-Habsi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Habib memulai pengajian, ulun akan bacakan kitab Tuhfatul Anam bisyarhi Manzumati Akiratil Awam yang ulun susun sendiri. Mudah-mudahan ini kitab berkah. Sambungannya halaman 157. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tajakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hass 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalah 'ala al khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik wansu alaina rahmataka wa dzikrna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala al musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ila an qala as-siratu huwa jisrun mamdudun ala dhahri jahannam يمر عليه الأولون والآخرون حتى الكفار وأول من يمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يزيجها. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف. رواه أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاود الخيل والركاب فناجى مسلمون ومحدوث مرسلون ومقدوس في نار جهنم. رواه مسلم. Arti sirat yaitu jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam yang akan melewati di atasnya orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang terakhir, begitu juga orang-orang yang kafir. Dan awal orang yang akan melewati di atasnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan diletakkan jembatan di antara dua punggung neraka jahanam,
dan aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Meriwayatkan akan hadis ini Imam Al-Bukhari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan bagi neraka Jahannam itu ada jembatan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Meriwayatkan akan hadis ini Imam Ahmad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka orang-orang mukmin akan melewatinya seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda-kuda yang berlari kencang dan hewan tunggangan. Maka orang-orang muslim akan ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik tertunda, dan ada yang terlempar ke dalam neraka Jahannam. Meriwayatkan akan hadis ini Imam Muslim. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengibaratkan sirat, jembatan siratal mustaqim, itu lebih tipis dari rambut. Dan sebenarnya ibarat-ibarat seperti ini tergantung orangnya juga waktu di dunia. Kalau seandainya orang itu baik, orang itu ahli taat, orang itu ketujuh berbuat baik, orang seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk ke dalam surga lah melewati jembatan siratal mustaqim seperti kilat, cepat seperti kilat menyambar. Ada juga yang di bawahnya lagi kebaikannya kurang daripada ini, melewatinya seperti angin. Di bawahnya lagi seperti burung. Ada yang seperti kuda-kuda yang berlari kencang. Ada juga seperti hewan tunggangan, seperti apa? Unta, seperti sapi. Nah ini kata Nabi SAW, perbesarlah hewan kurban kalian, karena itu akan menjadi kendaraan kalian di akhirat. Kalau kita kada tahu lagi kayak apa kita kena jembatan siratal mustaqim, apakah kita termasuk orang yang cepat melewatinya atau malah halus seperti apa daripada rambut. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwasanya perjalanannya naik itu 100 tahun. Naiknya, lurusnya 100 tahun, turunnya 100 tahun. Ini bagi orang yang waktu di dunia jauh daripada Allah, jauh daripada para ulama. Tapi kalau orang yang bujur-bujur di dunia, hidupnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cepat saja masuk ke dalam surga. Makanya kata guru ulun, guru bahasa Arab ulun, Al-Habib Fahmi Ba'bud, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal alamin. Kata Sidin, seseorang itu selama masih di dunia, kayak apapun suksesnya, kayak apapun hebatnya waktu di dunia, itu belum namanya sukses yang hakiki. Jadi yang namanya sukses yang hakiki, ujar Sidin, adalah ketika selamat menjalani jembatan siratal mustaqim, kemudian masuk ke dalam surga. Itulah orang yang namanya sukses yang hakiki. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selamat daripada jembatan siratal mustaqim masuk ke dalam surga bighairi hisab. Allah jinniyah wa ala manabihi salafun salih sannabi wa alin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari apa yang telah beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة الله وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah,
Kita jumpa kembali setelah libur panjang Ramadan dan Lebaran. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan selalu badan kita dan selalu diberikan keistiqomahan, taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan serta ampunan atas segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila ruh Sayyid Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa ila hadratin Nabi Muhammad bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di fasal baru ya. Betul. Iya kah? Ya. Sebelum libur kita telah membahas kesempurnaan hati Nabi Muhammad. Betul ya? Kesempurnaan hati Nabi Muhammad telah kita bahas. Bagaimana Allah memilih sebaik-baik hati, yaitu hati Nabi Muhammad. Dan juga Allah memilih sebaik-baik hati para sahabatnya yang memang dipersiapkan menjadi hati yang siap membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan kita telah membahas bahwasannya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali mengalami dibelah oleh malaikat. Ketika Nabi waktu kecil dalam susuan Halimah As-Sa'diyah, yang kedua ketika Nabi berusia 10 tahun, dan yang ketiga ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama dari malaikat Jibril, dan yang keempat ketika malam Isra, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihain. 4 kali dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan hikam wa fawaid min syakki sadrihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dan faedah. Apa rahasia yang tersirat dalam pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa pakai dibelah hati Nabi Muhammad dibersihkan? Apa hikmahnya dan apa faedah? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Jika Allah menciptakan Nabi Muhammad sempurna dengan hati yang sudah bersih, sudah mulia, Nabi Muhammad tidak ada kekurangan sedikit pun. Makhluk paling sempurna. Tapi memang ada sesuatu yang Allah rahasiakan dalam hikmah. Apa fungsinya Allah 4 kali melakukan suatu keajaibannya pada diri Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disengaja oleh Allah beberapa kali hati Nabi Muhammad, ya, dada Nabi Muhammad itu dibelah malaikat dan diambil salah satu bagian, dan bagian itu dikeluarkan, dibersihkan dalam wadah berupa emas dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan lagi. Seperti itu. Tapi jangan sampai kita beranggapan hati adalah jantung atau apa, jangan. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu yang dimaksud di sini. Kemarin sudah kita bahas. Tapi ada satu bagian pada diri manusia yang mana di setiap manusia itu memiliki hati atau bagian yang di situ memang tempat pengaruhnya setan. Setiap ibn Adam itu mengalir dalam darahnya syaitan, sehingga ada bujuk rayu setan di dalamnya. Seperti itu. Ada juga bagian setan yang bisa mempengaruhi manusia dalam diri kita. Maka terkadang kita itu semangat, terkadang kita itu malas. Maka terkadang kita itu taat dan terkadang kita itu
maksiat. Nah, itulah manusia. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad enggak seperti itu. Sudah Allah ciptakan sesempurna mungkin. Namun apa faedah hikmah Allah membelah berkali-kali hati Nabi Muhammad SAW, dada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, faedatul ula, qala al-alama Ibnul Munir, berkata al-alama Ibnul Munir mengatakan wasaqqa sadra lahu sallallahu alaihi wasallam, Allah membelah, wasaqqa sadru lahu, dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wasabruhu alaih, Nabi sabar atas kejadian pembelahan itu. Kesabaran Nabi Muhammad ini termasuk min jinsin ma ibtalallahu ta'ala bihi dhabiha wa sabara alaih, termasuk suatu jenis yang telah Allah berikan kepada adzabih, Nabi Ismail. Nabi Ismail bahari pernah disembelih. Artinya Allah memerintahkan ayahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Tapi nggak sampai terjadi, Allah gantikan dengan domba. Nabi Ismail di situ mendapatkan ujian yang sangat besar. Bayangin, jika kuitan kita bepadah lawan kita ulun, tadi malam bermimpi Allah memerintahkan ulun menyembelih ikam. Kayak apa kita? Bukah kada boleh ke rumah lagi. Bujur kada. Berarti kada sabar. Berarti kada beriman kepada Allah. Tapi Nabi Ismail ketika mendengar itu, ya Allah, ya wahai ayahku, jika itu memang perintah Tuhanmu, lakukanlah, ulun siap disembelih. Ujar Nabi Ismail. Berarti kesabaran Nabi Ismail luar biasa. Nah, Nabi Muhammad mengalami hal yang sama. Bal hala asyaqqun wa ajalun li anna tilka ma'arif hadhihi haqiqah, bahkan lebih dahsyat yang dialami Nabi Muhammad. Nabi Ismail itu diganti dengan domba. Nabi Muhammad enggak diganti. Dibelah, dasar bujuran dibelah, hakikatnya memang dibelah. Bukahan kekanak-kanak lain melihat Nabi Muhammad ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, ketika malaikat datang dan membelah dada Nabi Muhammad, seberataan buka. Takut. Nabi Muhammad dengan tegar menghadapi kejadian itu. Ini bukan ma'arif. Tidak, Allah ganti dengan makhluk yang lain. Nabi Ismail digantikan dengan domba. Nabi Muhammad memang dasar nyata, dibelah malaikat, diambil, dibersihkan di situ. Menunjukkan faedah yang pertama adalah betapa besarnya kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa teguh, kokoh jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan faqad taqarrara waqa'alahu wa huwa saghir yatim ba'id an ahlihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi berkali-kali, terulang. Dan Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, ayahnya telah meninggal, dan Nabi Muhammad dalam keadaan kecil. Kita masih kecil manja. Nabi Muhammad dari kecil sudah ditinggal oleh orang tuanya, disusukan ke Halimah, menghadapi suatu kejadian yang begitu besar. Kita kecil, tersandung, jatuh, berdarah, sudah nangis, merajuk, mengadu kepada ayah kita, minta ditenangkan. Nabi Muhammad SAW menghadapi suatu tragedi yang begitu besar, didatangi oleh malaikat, dibuka, dibelah dadanya. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Hakikat memang dasar nyata, disaksikan. Bahkan Halimah takut ketika itu, sampai membawa Nabi Muhammad dikembalikan ke ibunya karena takut terjadi sesuatu yang dialami Nabi Muhammad membahayakan dirinya. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu yang pertama, kesabaran Nabi Muhammad yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan al-faedah ats-tsaniyah, yang kedua, su'ila Syekhul Islam Abul Hasan As-Subuki, Imam Subuki ditanya rahimahullahu taala anil alaqah sauda, dari suatu gumpalan darah hitam, allati ukhrijat min qalbi sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina suqqa fuaduhu, ketika dibelah hatinya Nabi Muhammad. Wa qaulul malak hadza halu syaitan minka, dan malaikat mengatakan ini bagian pengaruh setan yang ada pada dirimu.
Ditanya Imam Subuki tentang hal tersebut. Apa yang dikeluarkan? Gumpalan darah hitam. Dan juga apa maksud malaikat mengatakan ini bagian setan yang ada pada dirimu? Dikeluarkan oleh malaikat. Kayak apa gerang? Wahai Imam. Imam Subuki menjawab. Wa ajaba rahimahullah. Imam Subuki menjawab. Bi anna tilkal alaqah. Gumpalan darah itu khalaqahallahu ta'ala. Allah ciptakan fi qulubil bashar. Di setiap jiwa manusia. Seberataan ada. Kitagin ada. Lama yulkihi syaitanu fiha. Yang mana qabilah. Lama yulkihi syaitanu fiha. Bisa menerima apa yang setan datangkan di dalam situ. Di dalam alaqah tersebut. Bisa dipengaruhi oleh setan. Setiap manusia ada. Fauzilat min qalbihi sallallahu alaihi wasallam, itu alaqah dihilangkan dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yabqa fihi makan, sehingga tidak tersisa tempat sedikit pun bagian dari setan. Li ayyal qiya syaitan fihi syai'a, untuk setan itu mendatangkan sesuatu pada diri hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya hadis tersebut. Jadi Nabi Muhammad gak ada bagian setan di jiwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun li syaitan fihi hab, tidak ada pengaruh bagian untuk mempengaruhi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Syaitan gak ada bagian lagi. Wa ammal ladzi nafahul malak fa huwa amrun fil jibilatil basyariyah. Fauzil al-qabil alladzi lam yakun yalzam min husulihi husulul qadha fil qalb. Dihilangkan pengaruh yang sebetulnya itu tidak bisa mengaruhi yang terjadi pada jiwa Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ini adalah memang jibilah basyariyah, watak, ya, watak manusia. Watak manusia memiliki bagian tersebut. Maka ditanyakan oleh Imam Subuki, falima khalaqallahu ta'ala hadzal qabil, kenapa Allah menciptakan pada jiwa Nabi Muhammad SAW suatu qabil fi hadhihi dzati syarifah, suatu wadah yang bisa mempengaruhi seseorang. Allah juga ciptakan dalam diri Nabi Muhammad. Kenapa Allah ciptakan juga pada jiwa Nabi Muhammad? Wa kana yumkin alla yakhluqahu Allah taala fiha, padahal bisa juga Allah tidak menciptakan itu pada diri Nabi Muhammad. Bujur kada? Sebetulnya Allah mampu. Nabi Muhammad diciptakan tanpa ada bagian pengaruh setan di dalam diri Nabi Muhammad. Kawaja. Kenapa Allah menciptakan Nabi Muhammad ada juga seperti itu? Ada yang tanya seperti itu kepada Imam Subuki. Faqala, dijawab, innahu min jumlatil ajza al-insaniyah, karena bagian itu termasuk bagian manusia. Fakhuliqa takmilatun lil khalqi, memang diciptakan sebagai penyempurna untuk makhluk. Itu kesempurnaan bagi makhluk al-insaniyah, al-insani wala budda minhu, maka setiap manusia yang diciptakan harus ada bagian tersebut. Jadi memang Allah menciptakan manusia ini sempurna, jadi tidak ada yang kurang. Memang itu kesempurnaan manusia lengkap, ada bagian seperti itu. Memang itu tempatnya bersemayamnya setan untuk mempengaruhi manusia. Jadi kesempurnaan ciptaan manusia, Nabi Muhammad pun diciptakan sempurna. Ada juga. Namun naza'ahu, dicabut oleh Allah bagian tersebut, karamatan rabbaniyatan tara'at, suatu kemuliaan ilahiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah menciptakan itu sebagai makhluk manusia yang sempurna, kemudian diambil bagian itu khususnya penghormatan, kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham gak ada? Ini faedah yang kedua seperti itu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terus yang lain juga berkata, wa qala khairuhu, ulama yang lain juga berkata, lau andai kata khalaqallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam kadzalik, andai kata memang bujur Allah ciptakan Nabi Muhammad tanpa bagian pengaruh setan tadi,
Artinya memang Allah mampu menciptakan Nabi Muhammad tanpa bagian tersebut. Seandainya memang bujur terjadi, Allah ciptakan Nabi Muhammad tanpa bagian itu, lam yakun lil adamiyin itila ala hakikati sallallahu alaihi wasallam, maka manusia nggak paham hakikatnya Nabi Muhammad kayak apa. Karena Nabi Muhammad diciptakan sudah beda dengan yang lain. Kena bubuhan kita kada paham kemuliaan Nabi Muhammad. Sehingga memang sengaja Allah ciptakan sempurna supaya Allah ambil bagian itu supaya kita paham hakikat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Kayak itu maksudnya. Sebujurnya Allah kawaja, tapi Allah kada hakon. Supaya kita ini paham hakikat kemuliaan Nabi Muhammad. Fa'adharahu Allah Ta'ala ala yadi Jibril. Allah nampakkan kemuliaan itu pada tangan bantuan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Untuk apa? Liyatahaqqaqu kamala batinih, supaya lebih sempurna mereka melihat kesempurnaan batinnya Nabi Muhammad. Kama barazalahum mukammil dhahir sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang nampak bagi mereka kesempurnaan zahirnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Seperti itu penjelasannya. Ini yang kedua, ya, faedah dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian yang ketiga, al-faedah tsalitsah. Al-faedah tsalitsah yang ketiga. Apa hikmah dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli. Malam Jumat banyak itu sholawat. Setiap menyambat ngaran Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abu Muhammad ibn Abi Jamrah, al-hikmah fi sakki sadrihi sallallahu alaihi wasallam ma'al qudra ala ayyam tali'a qalbahu imanan wa hikmatan min khairi syai'. Ujar Sidin, hikmahnya dalam membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah itu kuasa memenuhi hati Nabi Muhammad dengan iman, dengan hikmah, tanpa perlu dibelah. Allah kawa. Apa hikmahnya? Az-ziyadah fi quwwatil yakin, untuk menambahkan keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad akan menghadapi berbagai yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Memang sengaja Allah berikan kepada Nabi Muhammad tragedi terbesar itu supaya Nabi Muhammad semakin tambah yakin kalau Nabi Muhammad itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Annahu a'ta bi ru'yatih, karena Allah memberikan Nabi Muhammad itu dengan melihat kejadian syaqqa sadrihi. Memang bujur Rasulullah melihat, enggak kayak kita kalau operasi dibius. Kita kalau memang operasi entah itu batu ginjal atau usus atau apa lainnya, atau operasi melahirkan dibius, enggak kerasa. Dan kita nggak ngelihat. Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah kekuatan untuk melihat tragedi tersebut. Namun wa adami ta'athurih bidzalik, nggak kerasa. Sakitnya nggak kerasa. Ma'amina ma'hu min jami'il makhawif wal 'adiyah, sehingga memberikan keamanan berserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala yang ditakuti. Falidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asja'an nas, sehingga setelah Nabi mengalami tragedi dibelah dadanya, Nabi menjadi manusia yang paling pemberani. Halan wa maqalan, keadaan dan ucapan Nabi paling berani. Orang selama dia itu benar, dia berani nggak takut. Tapi kalau orang itu nggak benar, pasti takut. Orang kalau dia itu dekengannya adalah yang maha benar, yang maha kuat, pasti nggak takut. Tapi kalau orang itu adalah dekengannya manusia biasa, takutan dia. Semakin besar yang menopang, maka semakin besar rasa beraninya. Ini yang menopang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul melihat tragedi pembelahan dada Nabi Muhammad, semakin yakin Nabi Muhammad dalam pertolongan Allah. Menjadilah Rasulullah manusia yang paling berani keadaan dan ucapannya, sehingga setiap peperangan Nabi Muhammad paling depan. Pemimpin yang memimpin pasukannya di garda terdepan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang ada wahini, paling belakang, ditutup lawan ajudan-ajudannya.
Kena kalau bubuhannya matian hanyarinya bedudi paling belakang. Kalau Nabi Muhammad paling depan, paling pemberani. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Wa dzalika wassafa biqaulihi ta'ala, maka itu seperti yang difirmankan Allah, yang dilihat oleh Nabi Muhammad ketika dibelah dadanya, ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah berfirman, tidaklah berpaling pandanganmu, yang engkau lihat itu benar, wa ma tagha, tidak melebihi melampaui apa yang engkau lihat itu dasar bujur, ujar Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi. Seperti itu faedah hikmah dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi, Nabi diberikan suatu kejadian untuk menambah kesabaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dialami Nabi Ismail alaihissalam, bahkan lebih berat bagi Nabi Muhammad. Yang kedua tadi, memang Allah sengaja memberikan bagian itu pada diri Nabi Muhammad supaya makhluk itu tahu kalau Nabi Muhammad ini hakikatnya dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga tadi, untuk memperkuat keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melihat tragedi seperti itu. Ya, seperti itu. Yang keempat, al-faidatur rabi'ah fil hikmati fi taqarrurihi. Sekarang kita bahas masalah hikmah. Kenapa kok berkali-kali? Kok nggak sekali aja? Kenapa kok sampai terulang 3-4 kali? Ini kitabnya lain cetakan. Mana? Oh iya. Kenapa terulang sekali, 2 kali dan 3 kali? Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ba'da'an Dzukirul ula wa tsalitsah wa rabi'ah, gitu. 4 kali. Kenapa kok sampai 4 kali? Walikulli minas salasi hikmah. Di setiap terulangnya itu ada hikmah. 3 kali ada hikmah. Ada hikmah. Al-ula, yang pertama, di setiap tragedi pembelahan Nabi Muhammad SAW 3 kali ada hikmah. Yang pertama, hikmah yang pertama, kanat fi zamanit tufuliyah, zaman masih kekanakan, dalam susuan Halimah, liansa ala akmalil ahwal, supaya tumbuh berkembang dewasa dalam keadaan sempurna, minal ismah minas syaitan, supaya terjaga dari godaan setan. Itu yang pertama. Dari mulai halus disusui Halimah, sudah diambil pengaruh setan itu, supaya dari kecil sudah nggak ada gangguan setan. Subhanallah, sempurnanya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Yang kedua, tuma indal ba'ats. Sebelum ini, jadi Nabi Muhammad tuh waktu kecil disusui sudah dibersihkan. Ketika itu usia 10 tahun dibersihkan lagi, supaya apa? Supaya ketika umur 10 tahun ini sudah mulai beranjak remaja, supaya tidak terpengaruh perbuatan-perbuatan anak-anak remaja yang lain. Kemudian indal bi'tsah, indal ba'ats, ketika diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW, menjadi Rasul. Untuk apa? Supaya ziyadah fi ikramihi litulqiya ma yalqa ilaihi biqalbin qawi, supaya dia Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menghadapi apa yang akan dihadapi dengan kekuatan hati yang kokoh, fi akmalil ahwal, dalam keadaan yang sempurna, minat tadhir, dari yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu itu kalau turun, itu gunung itu bergetar. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Ya, kalau Quran ini diturunkan di gunung, akan kamu lihat gunung itu khusyuk, takut, pecah. Supaya Rasul kuat menghadapi wahyu yang diturunkan oleh Allah, dibersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Dibersihkan supaya hati itu kuat. Suatu ketika Al-Maidah ayat 3 atau ayat 5 terakhir itu, al-yauma akmaltu lakum dinukum, itu ayat berapa? 3. Nah, itu kan terakhir, ada yang meriwayatkan itu ayat terakhir diturunkan ketika Nabi di atas ontanya setelah haji wada, maka ontanya itu langsung jatuh. Ketika ayat itu turun, ontanya langsung roboh, nggak kuat.
Tapi hati jiwa Nabi Muhammad kuat ketika datangnya wahyu dari Allah SWT. Kenapa? Sudah dibersihkan. Nah, beda sama hati kita. Hati kita hanya mendengar kabar orang meninggal dunia pingsan sudah. Nah, bujur kada siup sudah. Duit hilang siup. Nah, sepeda motor hilang siup. Nah, hati kita hati duniawi, bukan hati ukhrawi. Nah, Allahumma sholli wa sallim. Jadi hati Rasulullah kuat menghadapi apapun, kuat sudah dibersihkan. Thumma waqa'a 'inda iradatil 'uruj ila sama liyata'ahabu lil munajah. Kemudian berikutnya ketika hendak mi'raj menuju ke langit, untuk apa? Liyata'ahabba, supaya bersiap lil munajah, bermunajah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan. Ini hikmahnya kenapa berkali-kali. Jaka sekali kan cukup aja, ada yang berpadah kayak itu. Nah, ini maksudnya berkali-kali karena sesuai dengan apa yang akan dihadapi Nabi Muhammad. Sesuai dengan apa yang dihadapi Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Seperti itu. Qala al-Hafidz As-Sami qultu wa su'iltu. Aku ditanya an hikmatil marrah tsaniyah, daripada hikmah terjadi kedua kalinya dibelah dada Nabi Muhammad ma'adzikrihi iyyaha fi kitab tauhid jaziman biha, dengan yang disebutkan di dalam kitab tauhid. Wa yahtamil ayuqal, bisa kemungkinan dikatakan lama kana tamyizu fi thamin sini taklif syaqqa sadruhu sallallahu alaihi wasallam wa qaddasa hatta la yatalabbas bi syai'in mimma yu'abu 'ala rijal wallahu a'lam. Kenapa? Hikmah yang kedua, setelah Nabi ketika kecil dibelah, ketika beranjak dewasa umur 10 tahun dibelah lagi. Nah itu karena di umur 8 tahun sudah mendekati umur mukallaf, dibelah ya umur 10 supaya tidak terpengaruh dengan apa yang biasa dilakukan oleh kekanakan yang lain, remaja-remaja yang lain. Wallahu a'lam. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, wa yahtamil, kemungkinan terjadi juga ini kemungkinan antakuna al-hikmah fi hadzal huzul, dicucinya hati Nabi Muhammad ini hikmahnya litaqa al-mubalaghah fil isbaghi bi husulil marah tsalitsah, supaya mubalaghah, supaya terjadi bersangatan. Nah, seperti kita kalau wudu kan sekali cukup. Basuhan pertama itu menggugurkan yang fardu, yang dua ketiga Kenapa Allah memerintahkan kita wudu 3 kali, dicuci 3 kali? Sebagaimana seperti itu kita disuruh mubalaghah 3 kali membersihkan anggota wudu kita, begitu pula malaikat membersihkan berkali-kali hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Hajar seperti itu. Kama hiya syara'ahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu taala wa innama ghuslu qalbihi wa qad kana muqaddasan wa qabilan lima yalqa fihi minal khair. Hanya saja dicuci hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal itu suci dan bisa menerima dari kebaikan. Wa qad ghazala awalan wa huwa sakhiru sin, telah dicuci pertama dan ketika itu usianya masih kecil. Wa akhrajat minhul alaqah, dikeluarkan dari hati Rasul segumpal darah, i'dhaman, memuliakan, wa ta'ahaban, untuk persiapan lima yalqa hunak, yakni fil mi'raj, supaya disiapkan dari halus Nabi Muhammad untuk bersiap menghadapi apa yang akan dihadapi dalam mi'rajnya Rasul. Namun kita manusia biasa, hatinya rigat, mengalami apa yang dialami Nabi Muhammad, siup kadakawa. Apalagi sampai kita nembus ke langit, naik pesawat aja baru turbulen sudah siup, apalagi nembus langit pertama sampai langit ke-7. Hanya turbulen sudah siup, pesawat hendak gugur, orang yang jatuh dari pesawat itu sudah siup seberapa, belum sampai ke laut, ini sudah mati seberapa, pingsan. Ini Nabi Muhammad naik sampai Mi'raj, bagaimana hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jarratul hikmah bidzalika fi khairi ma mawdhi mithlul wudu, sebagaimana wudu li shalah liman kana mutawaddi, sebagaimana kejadian wudu dalam salat kita. Li annal wudu fi haqqi inma huwa idham wa ta'ahab lil wuquf baina yadayillahi ta'ala wa munajatih. Dalam hakikatnya wudu itu
dalam haknya wudu itu sesungguhnya memuliakan dan bersiap kita berdiri di hadapan Allah dan bermunajat di hadapan Allah ketika kita wudu. Sehingga walidzalika tusannu ziyadah, disunahkan kita menambahkan al-wahidah dari basuhan pertama, wa tsintain idza asbaha bil ula, ketika kita telah selesai yang pertama tambahkan 2 untuk menjadi 3. Nah, dalam wudu kita dianjurkan seperti itu. Kenapa? Kita mau menghadap kepada Allah. Li'anal izza qad hasal, padahal satu sudah dapat. Wa baqiya ma ba'dal isba ila thalath idama, tapi sisa sampai bisa dilebihkan 3 kali untuk apa? Mengagungkan Allah. Wa kadzalika khusul batin guna binisbah lahu sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula batin Nabi Muhammad dibersihkan berkali-kali untuk batin yang akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar berjumpa di dunia, tapi memang hakikatnya Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di langit sana. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Berjumpa di sana, di Sidratul Muntaha, dan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala ta'ala wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tandanya hati orang itu bertakwa kepada Allah. Fakana khusnullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal qabil. Maka mencuci hati Nabi Muhammad SAW dari perihal ini isyaratun li ummatihi, sebagai isyarat bagi umatnya, bil fi'li, dengan bita'zim, dengan perbuatan itu memuliakan sya'air, syariat-syariat Allah, kama nassallahum alaihil qaul, sebagaimana ucapan yang telah dinaskan tadi. Ini untuk memuliakan. Kenapa berkali-kali? Untuk persiapan. Kita wudu 3 kali untuk supaya lebih memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wa qala al-Burhan an-Nu'mani rahimahullahu taala qad hasuna lid-dakhil al-haram asy-syarif al-ghuslu. Baik bagi orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram yang mulia, yaitu dia disunahkan mandi. Kita mau masuk ke Masjidil Haram pun disunahkan mandi. Fama dhannuka bidakhilil hadratil muqaddasah? Bagaimana prasangkaan Anda bagi manusia yang akan langsung menghadap kepada Allah, di hadapan Allah? Falamma kana al-haramu syarif min alamil malak wa huwa dhahirul kainat. Adapun Masjidil Haram adalah alam yang mana itu adalah alam yang nyata, yang zahir. Unitul ghuslu lahu bi dhahiril badan, maka kita dianjurkan untuk mandi badan kita fi alamil muamalat, dalam alam kita bermuamalah dengan apa yang kita hadapi yang zahir. Wala ma kanatil hadratu syarifah min alamil malakut, dan apa yang terjadi di dalam kehadapan Nabi Muhammad SAW di hadapan alam malakut, wa huwa batinul kainat, batinnya yang ada. Unitul ghuslu bi batinil badan fil haqiqat, maka batinnya yang perlu dibersihkan, dimandikan. Kalau kita dohir kita yang mandi, tapi kalau Nabi Muhammad karena yang dihadapi bukan yang dohir, tapi yang dihadapi alamnya adalah alam malakut, hadratil muqaddasah, yang dihadapi adalah Allah, maka yang dibersihkan batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad arraja bihi li ta'arrudi alaihi salatu wasallam. Nabi Muhammad mi'raj untuk menghadap wal yusalli bi malaikati samawat, untuk sembahyang bersama malaikat yang ada di langit. Wa min sya'ni sholati tahur, dan keadaan salat itu harus bersih. Faqaddasa zahiran wa batinan sallallahu alaihi wasallam, maka sucilah zahir batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qulta innallaha ta'ala khalaqahu nuran muntakila, jika Anda berkata sungguh Allah menciptakan Nabi Muhammad cahaya yang terpisah minal anbiya, dari para nabi-nabi, wa fi safa'in nur, cahaya yang bersih, wa ma yukhni anit tadhhiril his, enggak butuh lagi dibersihkan zahirnya. Tsumma innal marratal ula lam takun kafiyah fi tadhhiril batin, sedangkan pembersihan pertama itu enggak cukup dalam membersihkan batin. Wa yalzam alaihi annahu ba'da nubuwah kana fi syai', setelah kenabian perlu dibersihkan lagi sebelum mi'raj. Yahtaju ila dzalik wa huwa munazza'an adranil basyariyah, maka itu sebetulnya itu sudah enggak perlu. Sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia yang telah bersih dari kotoran makhluk seperti makhluk yang lain. Maka dijawab, qultu. Ada yang bertanya seperti itu. Kan Nabi Muhammad itu cahaya, beda dengan nabi-nabi, cahaya tersendiri, cahaya yang bersih, nggak butuh lagi dibersihkan zahirnya. Maka dijawab, nggak perlu dibersihkan berkali-kali, pertama, kedua, dan ketiga. Maka dijawab,
Qultu al-ula li ilmil yakin, pembersihan pertama untuk ilmu yakin, pembersihan tsaniyah li ainul yakin, untuk semakin ainul yakin, wa tsalitsah, pembersihan yang ketiga untuk haqqul yakin. Itu jawabannya, memang perlu dibersihkan berulang-ulang supaya menambah kemantapan keyakinan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kekurangan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi memang ditambah supaya ilmu yakin, ainul yakin, semakin hakul yakin Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi faedah kelima, faedah keenam, faedah ketujuh, dan faedah ke-8. Wallahu alam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يسوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن خبا في السرائر قد دعا لمده صفة ربنا وحدانا. وإذ امتددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله عبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ظهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترآنا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع العرض واقمع من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين يا رب العالمين. سير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدنا علما، وسع لنا في رزقنا، بارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبديا بلا مثال، فلك الحمد كمن خلق أشرف على كل حال. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.